Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan menyampaikan argumen serta pendapat saya untuk ujian tengah semester mata kuliah filsafat. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1 adalah Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim mengatakan bahwa filsafat merupakan cara untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Namun demikian, sejauh mana filsafat mampu menjangkau tujuan tersebut, sementara filsafat hanya memaksimalkan peran akal pikiran. Padahal, banyak hal yang tidak bisa dijangkau menggunakan akal. Dan Al-Ghazali mengatakan bahwa akal itu jangkauannya hanya terbatas, bahkan tidak jarang menipu. Bagaimana pendapat saya mengenai dua pandangan yang kontradiktif tersebut? Oke. Karena di sini mencakup dua orang filsuf muslim, yaitu antara Al-Farabi dan Al-Ghazali, alangkah baiknya kita mengenal siapa sih Al-Farabi itu. Apa sih teori dan gagasan-gagasan isi pikirannya sampai mengemukakan hal yang seperti itu. Oke, jadi Al-Farabi itu mempunyai nama asli Abu Nasr Muhammad Ibnu Al-Farq Al-Farab, sehingga kita panggil atau kita kenal saat ini adalah Al-Farabi. Beliau adalah seorang filsuf muslim yang dimana menyatukan pemikiran antara Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pemikiran keislaman. Nah, untuk mantik dan fisikanya, beliau mengambil dari Aristoteles, dan untuk etika dan politik beliau mengambil dari Plato, dan untuk metafisika beliau mengambil dari Platonus. Pada karyanya sendiri, Al-Farabi menggabungkan dua pemikiran Aristoteles dan Plato, yang mana tak jarang pemikirannya sangat berpengaruh pada generasi setelahnya. Dan di sini Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim yang sangat berpengaruh untuk generasi-generasi filsafat Islam pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, dengan mengadopsi filsafat Yunani dan syariat Islam, beliau memegang teguh dan berkeyakinan bahwa ilmu filsafat dan agama adalah hal yang harus berkesesuaian. Dan filsafat dan agama adalah dua hakikat yang sama, yaitu dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Nah, kebenaran filsafat ini adalah berupaya untuk mencapai kebenaran dengan metode penalaran dan argumen yang logis, seperti yang sudah pernah kita pelajari tentang cara berpikir yang filsafat, yaitu dengan harus logis. Nah, dan untuk agama sendiri adalah perangkat dari keimanan dan kepasrahan jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Dan di sini Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah cara menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, sedangkan manusia itu berpikir dan menghasilkan dari pikiran tersebut. Apakah jangkauannya terbatas atau jangkauannya seluas-luasnya? Ini dari pendapat dan pemikiran dari Al-Farabi. Selanjutnya kita akan menjabarkan dulu pemikiran Al-Ghazali. Setelah itu saya akan berpendapat dari dua hal dan dua pemikiran dua orang filsuf muslim yang sangat berpengaruh dan sangat luar biasa tersebut. Al-Ghazali sendiri memiliki nama asli Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau ini menerima dan menggabungkan dua prinsip, namun beliau menolak masing-masing dari kesatuan tersebut, sehingga lahirlah konsep baru, yaitu realitas, di mana satu empiris plus metafisik, dan yang kedua particular plus universal. Jadi menurut semua realitas yang ada dibagi menjadi dua, yaitu empiris kasat mata dan metafisik yang tak kasat mata. Realita yang ada juga tersusun secara hierarkis, di mana tadi Al-Ghazali mengatakan bahwa pemikiran manusia itu sangat terbatas. Konsep Al-Ghazali tentang wujud aktual dan potensial tersebut bisa diambil dari pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang sekarang pada akhirnya dikembangkan oleh penganut realisme kritis di barat sana. Nah, menurutnya lagi,
tidak berbeda dari Al-Farabi, yaitu wujud aktual dan wujud potensial. Di mana wujud aktual ini adalah sesuatu yang telah ada secara konkret dan nyata, secara terlihat, yang memang masih bisa kita jangkau. Sedangkan wujud potensial adalah sesuatu yang masih ada dalam konsep atau ide atau gagasan yang siap untuk menjadi wujud konkret nyatanya, yang memang mengenal ruang dan waktu. Nah, namun masih dalam potensi di mana kemungkinan tidak adanya masih besar atau mungkin sama dengan kemungkinan adanya. Setelah hasil dari dua pemikiran filsuf tersebut, apa pendapat saya pribadi tentang Al-Farabi yang mengatakan bahwa filsafat adalah cara berpikir yang memang menemukan kebenaran yang hakiki, atau seperti kata Al-Ghazali yang mengatakan bahwa pemikiran manusia itu terbatas. Maka jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah saya pribadi lebih condong kepada Al-Ghazali yang mengatakan bahwa pemikiran manusia itu sangat terbatas. Dikarenakan kita hanya melihat yang aktual saja. Kita hanya melihat apa yang kita lihat. Contohnya, mata kita hanya mampu melihat apa yang dapat mata kita jangkau. Tangan kita hanya mampu mengambil apa yang dapat kita gapai. Dan di sini banyak pemikiran-pemikiran dan ilmu lainnya yang sebenarnya manusia sendiri tidak bisa capai. Atau di sini mengatakan bahwa pemikiran manusia itu terbatas. Di sini Al-Ghazali berpendapat bahwa terkadang pemikiran kita adalah hal yang bisa saja menipu dan memanipulasi apa yang ada. Di sini saya sangat setuju, karena apa yang lahir dari pikiran kita adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Yang tidak jarang, terkadang pemikiran kita sendiri yang membuat kesesatan dalam apa yang akan terjadi pada akhirnya. Pertanyaan kedua yaitu, apakah semua proses berpikir yang dilakukan manusia dianggap telah berfilsafat? Jika iya, apa argumentasinya? Namun jika tidak, sampaikan pula argumentasi saya. Oke, argumentasi saya untuk soal nomor 2 tersebut adalah, apakah semua proses yang dilakukan manusia dianggap telah berfilsafat? Tentu tidak. Karena proses berpikir kita itu tidak selalu menghasilkan hal-hal yang universal, yang rasional, yang kritis. Itu tidak. Kembali lagi ke hal yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang ciri-ciri berfilsafat. Nah, cara-cara berpikir filsafat itu ada banyak, termasuk melodis, sistematis, koheren, komprehensif, rasional, logis, universal, radikal, dan lain sebagainya. Namun, hasil dari pemikiran kita tak selalu mencakup ciri-ciri berfilsafat tersebut. Apakah saat kita berpikir selalu menghasilkan hasil pikiran yang universal? Tentu tidak. Akan selalu ada pertentangan-pertentangan atau kebenaran-kebenaran lainnya, hasil pemikiran kita sendiri yang tidak universal, yang tidak mengarah pada pandangan duniawi, pada realitas kehidupan. Lalu, apakah hasil pemikiran kita juga selalu rasional? Tentu tidak. Kita kadangkala terbuai dengan pikiran kita sendiri, di mana kita merasa bahwa itu adalah hal yang sudah rasional, itu adalah hal yang sudah kritis, itu adalah hal yang sudah sistematis, komprehensif, melodis, dan lain hal sebagainya. Namun, segala pemikiran kita berasal dari sudut pandang kita. Apakah hasil pemikiran orang lain juga sama? Tentu tidak. Di sini akan selalu ada banyak perbedaan. Maka dari itu, saya menganggap bahwa hasil pemikiran kita tidak selalu berfilsafat. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.